Oke, saya akan sharing dulu. Baik, hari ini kita akan membicarakan materi tentang fungsi ya. Oke, jadi materi fungsi ini saya yakin kalian sudah familiar dalam dalam level yang lebih bawah ya, sekolah menengah atas atau yang sederajat, dan juga sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Jadi kita sudah mengenal ini fungsi. Nah, jadi kita melihat kembali apa yang sudah kita pelajari pada saat sekolah menengah ya, saya sebut sekolah menengah saja. Oke, jadi hari ini kita akan membicarakan bagaimana kita menyatakan fungsi. Ada 4 cara menyatakan fungsi, kemudian grafik fungsi ya, kemudian fungsi genap dan fungsi ganjil, kemudian konvensi pada domain. Ini fungsi tidak ikut ya, kombinasi fungsi ini minggu depan. Jadi ini karena saya lupa menghapus materi ini karena untuk kalian berubah ini ya. Oke, jadi suatu fungsi itu bisa dinyatakan dengan 4 cara. Yang pertama itu melalui persamaan, kemudian yang kedua melalui tabel, yang ketiga melalui grafik fungsi. Nah, ini yang mungkin kita sudah familiar. Kemudian yang keempat dengan secara verbal atau dengan kata-kata. Jadi misalnya kita sudah tahu ini ya, misalnya luas bujur sangkar L, ya luas bujur sangkar L tergantung pada sisi S. Jadi luas bujur sangkar itu tergantung pada sisi. Gitu. Kemudian kita tahu bahwa S dan L ini dihubungkan oleh suatu persamaan yang kita bisa tulis sebagai L sama dengan S kuadrat. Jadi luas dari bujur sangkar. Jadi untuk setiap bilangan positif S yang berasosiasi dengan satu nilai L gitu. Jadi kalau kita mempunyai satu luas itu berasosiasi dengan satu sisi S itu berasosiasi dengan satu luas gitu. Jadi kalau kita mempunyai sisi katakanlah 4, maka luas bujur sangkar itu adalah S kuadrat ya. Jadi 4 kuadrat 16. Tidak mungkin ada luas yang lain gitu, hanya ada satu. Gitu. Jadi kita katakan L adalah fungsi dari S. Jadi di sini kita juga tahu bahwa S tidak mungkin negatif ya, gitu. Nah itu hal yang membatasi bahwa S harus misalnya positif gitu sisinya, dan juga di sini tidak masuk akal kalau kita mengatakan S-nya 0, sisinya 0 gitu. Meskipun secara matematis sah-sah saja kalau dia suatu fungsi, tapi kalau dalam konteks ini luas bujur sangkar tidak mungkin sisinya S sama dengan 0. Nah, cara berikutnya adalah kita bisa lakukan dengan tabel, dan ini juga familiar ya bagi kita. Jadi misalnya populasi penduduk dunia kita nyatakan sebagai P, itu bergantung pada waktu T. Ya, jadi pada saat misalnya tahun 1900, jumlah populasi penduduk di dunia adalah misalnya 1.650 juta, ya, atau kira-kira 1,65 miliar ya. Kemudian pada tahun 1910 1.750 juta dan seterusnya sampai terakhir misalnya 1950 itu adalah 2.520 juta. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai
suatu fungsi yang kita buat penduduk itu sebagai fungsi waktu atau PT. Jadi penjumlah penduduk atau populasi pada tahun ke T kita bisa nyatakan sebagai PT. Jadi misalnya kita bisa tuliskan P1950 itu kurang lebih adalah ini, ya, seperti ini. Jadi 2,52 miliar gitu misalnya. Nah, untuk setiap tahun T terdapat satu nilai P, satu nilai P gitu. Jadi kita bisa asosiasikan setiap tahun penduduk dunia akan terdapat satu nilai P. Jadi kita katakan P adalah fungsi dari T. Kemudian cara yang berikutnya yang juga kita sering lihat dan mungkin familiar ya, adalah dengan menyatakan dalam bentuk grafik. Jadi apabila data yang tadi ini kita nyatakan dalam bentuk grafik, maka kita telah menyatakan pertumbuhan penduduk tadi pada saat waktu T itu sebagai suatu fungsi gitu ya. Nah, jadi ini adalah dua cara yang paling sering kita lihat gitu di depan sehari, bahkan ya di TV, di sosial media, atau di buku, majalah dan lain-lain. Orang menyatakan dengan tabel dan grafik itu sudah kita akrab atau familiar dengan itu. Nah, kemudian ada lagi kalau kita bisa nyatakan secara verbal atau kata-kata ya. Jadi misalnya saya mengatakan biaya pengiriman surat C bergantung kepada berat surat W. Nah, kita tidak tahu apa formula sederhana yang menghubungkan berat W dan C ini, tetapi kantor pos atau mungkin tidak hanya kantor pos sekarang, ekspedisi memiliki aturan yang bisa menghubungkan C dan W gitu. Jadi kita mengirimkan suatu barang atau paket ke suatu tempat, maka menjadi dasar perhitungan biaya adalah berat dan juga lokasinya ya di mana gitu misalnya. Jadi itu ada rumus sendiri yang kantor pos ini sendiri yang tahu, atau yang perusahaan ekspedisi ini yang tahu gitu. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari keempat hal ini? Jadi, berdasarkan kondisi yang ada tadi, jadi L, P, dan C tadi adalah masing-masing bersesuaian dengan fungsi dari S, misalnya untuk L tadi ya, sisi luas disangkat tadi, kemudian P ya untuk penduduk dengan waktu T, dan biaya kirim pada kantor pos C, dengan W dengan berat dari apa yang kita kirim gitu. Jadi ketiganya bisa kita nyatakan sebagai fungsi dari ya secara berturut-turut S, T, dan W. Nah, sekarang kita definisikan fungsi secara formal. Ya. Nah, fungsi itu bisa kita definisikan hanya kalau kita sudah tahu himpunan gitu, dan kita sudah bicarakan ini pada pertemuan pertama ya, mereview ya sekilas himpunan seperti apa, kemudian kita juga belajar pertidaksamaan ya, itu untuk yang minggu lalu. Nah, A dan B itu kita misalkan adalah suatu himpunan ya. Jadi karena A dan B satu himpunan, apabila kita membuat satu aturan yang menugaskan setiap elemen dalam A dengan tepat satu elemen dalam himpunan B yang kita sebut sebagai fx ya, maka fx ini adalah f-nya itu disebut dengan fungsi dengan nilai x, atau ditulis biasanya fx gitu ya. Kalau x ini adalah nilai dari x, nilai x pada A gitu, pada B. Nah, himpunan A disebut dengan domain dari fungsi. Kemudian ini saya mengatakan ini rentang atau daerah hasil ya. Di sini saya ganti istilahnya dengan biar tidak membingungkan di sini. Ini ada daerah hasil. Ini daerah hasil ya. Daerah hasil. Oke.
Jadi himpunan A disebut dengan domain dan bilangan fx disebut dengan nilai f pada x. Jadi nilai fungsi f pada x. Kemudian daerah hasil dari f adalah semua nilai yang mungkin dari fx. Jadi begitu kita masukkan semua x yang membuat fungsi itu terdefinisikan atau semua x dalam domainnya itu, maka kita akan peroleh semua nilai yang mungkin dari fx yang berupa daerah hasil. Kemudian satu simbol yang menyatakan bilangan tadi, bilangan sembarang di dalam domain fungsi f disebut dengan variabel bebas. Jadi x-nya tadi disebut dengan variabel bebas. Kemudian satu simbol yang menyatakan bilangan daerah hasil dari f disebut dengan variabel tak bebas ya. Itu jadi y-nya atau apa kita sebut itu disebut variabel tak bebas atau disebut dengan dependent variable. Jadi seperti ini ya. Setiap elemen dalam A ditugaskan dengan tepat satu anggota dalam B. Jadi satu B ya. Jadi dua anggota A bisa menjadi dengan tepat dengan satu. Yang jelas di sini B-nya tidak boleh terbalik begini. Jadi kalau kita ini apa namanya? Kalau misalnya ini terbalik seperti ini. Misalnya dari B ke A, nah seperti ini misalnya, andai kata kita ini, sorry, ini tidak jelas, maksud saya begini, ini ya dari elemen A ke ini kedua nilai B ini bukan fungsi, gitu. Jadi kalau dari A, jadi A, B, B, jadi kalau ini masing-masing elemen, ini ada B gitu ya. Jadi yang ini yang bukan merupakan fungsi. Ini bukan fungsi yang saya gambar ini. Jadi kalau seperti ini, ya ini boleh. Jadi yang di sini tepat satu elemen pada B. Jadi ini bukan fungsi kalau ada grafik seperti jadi satu nilai A dipetakan kedua gitu ya. Baik, itu definisi secara matematis fungsi. Jadi nah, contoh fungsi itu banyak. Jadi setiap fungsi fx sama dengan misalnya x kuadrat itu semua bilangan x itu adalah satu fungsi ya. Kemudian kita biasanya nyatakan domain dari fungsi f sebagai misalnya dom x ya, domain dari x, kemudian himpunan semua bilangan real gitu ya kalau untuk fx ya, untuk semua ini karena berlaku di sini tidak terjadi pembagian dengan nol gitu ya. Yang penting dalam melihat domain atau daerah asal dari suatu fungsi itu lihat apakah ada dari masing-masing daerah dalam atau domain dalam F itu yang membuat fungsi itu tidak terdefinisikan gitu ya. Nah, salah satu ya di sini dan mungkin saat pada kuliah ini satu-satunya yang membuat fungsi tidak terdefinisikan adalah apabila terjadi pembagian dengan nol gitu ya. Terjadi pembagian dengan nol ini yang harus kita perhatikan. Nilai fungsi f dapat diperoleh dengan mensubstitusikan x dalam persamaan misalnya. Jadi kalau kita mau menggambar grafik fungsi ini misalnya kita masukkan X seperti ini dan kalian sudah tahu ini jadi F-4 buat beberapa titik gitu ya, F0, 0 dan seterusnya. Nah, maka kita akan bisa menggambar ketika semua titik itu dihubungkan, tentu saja semakin banyak titik, semakin bagus, semakin halus gambar grafik fungsi itu, dan memperhatikan juga bahwa ada apa tidak titik yang membuat fungsi itu tidak terdefinisikan, maka harusnya membuat grafik fungsi tidak menjadi masalah. Ya. Nah, di sini sebagaimana X bernilai real, X kuadrat bernilai bilangan tak negatif sehingga daerah hasil ya di sini saya masih istilah yang dulu saya pakai, jadi gunakan daerah hasil saja, rentang itu sebagai daerah hasil. Fungsi F adalah
selang setengah terbuka dari 0 sampai tak beringat. Jadi di sini X kuadrat itu tidak mungkin negatif, atau fungsi kuadrat tidak mungkin negatif. Jadi dia bisa non negatif ya, dari 0 sampai positif tak beringat gitu ya. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilai yang ada dari seluruh bilangan real yang baik yang negatif maupun yang positif, itu hasilnya akan positif kecuali pada saat 0. Dia hasilnya 0. Jadi dengan demikian domain dari fungsi ini adalah seluruh bilangan real ya, minus tak beringat sampai tak beringat. Kemudian range atau daerah hasilnya adalah 0 sampai tak beringat gitu, karena 0 di sini. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini, domain dari F dari minus tak beringat sampai tak beringat. Kemudian daerah hasilnya atau range-nya di sini, ini range dari F adalah 0 sampai tak beringat. Dan kita katakan F memetakan minus tak beringat sampai tak beringat ke ini ya, selang setengah terbuka 0 sampai tak beringat gitu. Kita lihat grafik fungsi seperti ini. Jadi di sini ini hanya sampel ya, sampel dari beberapa titik yang kita ambil. Tentu saja tidak hanya segini, jadi beringat sampai ke kanan dan sampai ke kiri minus tak beringat ya. Oke, nah di sini kita lihat domainnya adalah jelas ya, dari sini dari minus tak beringat sampai tak beringat ya. Hanya kita mengambil contoh titiknya sampai 10 di sini ya. Kemudian kalau kita lihat bentuk kuadrat ini ya, kalau kita hitung nilainya dia mulai dari 0 sampai tak beringat gitu, seperti ini. Jadi itu adalah range atau daerah hasil. Jadi daerah asal itu pada sumbu X, daerah hasil pada sumbu Y. Ya, begitu kita membuat grafik fungsi. Nah, ini adalah gambar sederhana, gambar yang mengilustrasikan jadi daerah hasil dan daerah asal ya. Jadi daerah asalnya seperti ini dari grafik fungsi ini, kemudian daerah hasil. Nah, tentu saja pada penggambaran grafik fungsi tidak mungkin kita menulis grafik ini sampai tak beringat ya. Itu juga nggak tahu berapa kan itu. Jadi ini hanya sepotong. Yang jelas perhatikan domain dari fungsi tersebut dan daerah hasilnya kira-kira berapa gitu ya, dari intervalnya berapa gitu. Itu yang kita jadi perhatikan. Nah seperti ini, jadi daerah asal adalah sepanjang grafik ini, kemudian daerah hasilnya sepanjang grafik juga ini. Terus saja ini sekali lagi tidak berarti daerah asalnya adalah dari minus 10 sampai 10, tapi daerah hasilnya dari 0 sampai 100, bukan begitu. Tapi ini hanya contoh saja, karena kita lihat secara umum dulu. Ya ini hanya contoh plot saja, harusnya bisa sampai tak beringat seperti yang saya katakan, tapi sekali lagi itu berapa kita buat gitu ya. Baik, saya berikan contoh berikutnya adalah fungsi fx sama dengan itu akar 2x plus 4. Nah sekarang kita definisikan fungsi fx sama dengan akar 2x plus 4 ini pada nilai x ya, pada interval 0, 6. Jadi di sini X-nya sudah dibatasi pada interval tertutup atau selang tertutup 0, 6. Jadi kemungkinan lain diabaikan ya. Nah, karena di sini untuk akar, untuk dalam konteks bilangan real yang kita bicarakan sekarang, jadi akar negatif tidak terdefinisikan ya. Di sini untuk 0 ya, untuk 0 tidak ada masalah ya, akar dari 4 jadinya ya. Kemudian sampai 6 juga sama, akar dari 12 tambah 4 berarti akar 16 kurang lebih gitu ya di sini. Nah, jadi domainnya sudah diperjelas di sini karena kita akan tahu dia berada pada selang tertutup 0, 6. Maka domain G otomatis adalah ini, selang tertutup 0, 6. Jadi pada saat X sama dengan 0, G bernilai 2, dan pada saat X sama dengan 6, G bernilai 4. Dengan demikian daerah hasil fungsi G adalah selang tertutup 24. Jadi sekali lagi seperti itu, karena dia ini tertutup, jadi kita bisa hitung ya, dari 4
dari 2 ya, 0 kali 2 tambah 4, dari akar dari 4 adalah 2, kemudian tadi akar 16 itu 4. G memetakan 0,6 ke 2,4. Itu kurang lebih ya di sini, saya garis bawahi. Oke, gambarnya ada di bawah seperti ini. Jadi ini gambar grafik fungsi akar 2x plus 4 dengan domain 0 sampai 6 dan range atau daerah hasil ini. Jadi pada kasus ini persis domainnya adalah ini dari ini ke sini, jadi tidak semua bilang real karena kita sudah batasi tadi. Ya. Kemudian ini adalah daerah hasil. Jadi di sini sudah jelas daerah hasil. Kemudian di sini adalah daerah asal domain. Ini adalah hasil atau range. Nah, pada banyak kasus fungsi itu tidak hanya tidak hanya berupa suatu fungsi yang seperti tadi ya, x kuadrat, x pangkat 3 dan seterusnya, atau akar x gitu ya. Jadi dia bisa jadi terpotong-potong, jadi ada kasusnya gitu. Jadi untuk suatu fungsi hx misalnya, dia akan bernilai x kuadrat kalau x-nya non negatif. Jadi dari 0 ya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ya sepanjang garis bilangan real, asalkan x-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka berlaku x kuadrat. Kemudian jika x-nya lebih kecil dari 0, maka nilai fungsi itu adalah 2x plus 1. Gitu. Kemudian, bagaimana kita menggambar grafik fungsi ini? Nah, karena dia terpotong, kita perhatikan pada titik mana dia terpotong, kalau memang dia terpotong. Gitu ya misalnya. Jadi tidak selalu harus x lebih besar 0, jadi bisa jadi di sini jika x-nya lebih kecil 1 gitu ya. Jadi akan ada terpotong dia, tapi dia masih fungsi. Nah, ini dalam hal ini kita lihat seperti ini. X kuadrat jika x-nya lebih besar sama dengan 0, ini lebih besar sama dengan 0, kemudian dia 2x plus 1 jika x-nya lebih kecil 0, seperti ini ya. Di sini harusnya ada titik yang semacam berlubang, jadi karena software tidak secara sempurna bisa mewakili, tapi kurang lebih seperti ini ya. Di sini harusnya ya ini di sini benar x lebih besar. Jadi seperti ini ada 2. Oke. Gabungan, jadi ini namanya fungsi terpotong atau piecewise seperti itu. Nah, grafik fungsi adalah kurva pada bidang XY. Nah, bagaimana cara kita menguji kalau itu adalah fungsi? Ya, kita menggunakan uji garis vertikal dalam hal ini. Jadi kalau bidang XY adalah suatu grafik fungsi dari X, jika dan hanya jika tidak ada garis jika dan hanya tidak ada garis vertikal yang berpotongan. Oke, jadi begini. Jadi maksudnya adalah gini, kalau saya membuat kurva, jadi saya tidak mengatakan ini fungsi dulu. Jadi kalau saya membuat kurva seperti ini misalnya, ya, ada ini sumbu XY, misalnya seperti ini. Kemudian ada lagi saya gambar di sini misalnya, ya yang jelas seperti ini, ya. Jadi uji garis vertikal itu mengatakan kalau kita terapkan garis vertikal tidak ada garis vertikal yang berpotongan. Jadi kalau kita ini tambahkan garis vertikal ini garis vertikal yang sisa tanda panah ini, jadi dia hanya memotong pada grafik itu hanya sekali. Maka ini adalah fungsi. Seperti ini adalah fungsi.
Nah, kalau ini kita buat, ini berpotongan lebih dari sekali. Ini bukan fungsi. Gitu. Nah, kalau ini juga sama. Kalau kita gambar ini dipotong, ini fungsi. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa cek yang tadi. Kalau kita tarik garis di sini, ya, seperti ini. Berapapun kita lakukan, dia perpotongan hanya sekali. Ya, kita tarik garis di sini. Ya, atau nggak usah diisi panah juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke, nggak usah diisi panah biar nggak ada pengaruhnya juga. Oke, seperti ini hanya sekali. Kalau kita berapa kali hanya berpotongan di titik ini sekali. Ini sekali. Ini juga sama sekali. Juga sama sekali, gitu ya. Dengan gambar sebelumnya, grafik fungsi sebelumnya juga sama pastinya. Ya, kalau kita tarik di sini dia hanya berpotongan di sini saja. Kemudian yang sebelumnya juga sama ya. Kalau seperti ini, kurang lurus seperti ini. Ya, dia hanya berpotongan di sini, kurang lebih sini. Jadi itu adalah fungsi sesuai dengan uji garis vertikal tadi. Nah, selain itu kita mengenal fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi satu fungsi kita katakan fungsi genap jika dan hanya jika apabila kita masukkan nilai f minus x, nilainya sama dengan fx untuk semua x dalam domain f. Nah, sebagai contoh, fx sama dengan x kuadrat. Ini adalah merupakan fungsi genap, ya, karena kalau kita masukkan f minus x, itu sama dengan ya minus x dikuadratkan, itu sama dengan x kuadrat, sama dengan fx. Kemudian, suatu fungsi dikatakan ganjil jika dan hanya jika f minus x sama dengan minus fx, untuk semua x dalam domain f. Fungsi x pangkat 3 misalnya contoh fungsi ganjil. Kenapa? Jadi kalau kita masukkan f minus x, ya, itu akan sama dengan minus x pangkat 3. Ya, minus x pangkat 3, tentunya kita pecah di sini minus x-nya pangkat 2 atau x kuadrat menjadi x, tapi masih ada minus x lagi, jadi ini akan menjadi negatif ya, gitu. Jadi ini kalau kita hitung akan menjadi minus fx ya minus x pangkat 3. Jadi oke, saya tadi agak keliru. Baik di sini. Oke, saya akan. Jadi di sini ya. Jadi minus x ya pangkat 3. Ini sama dengan minus x minus 1 pada dasarnya kali x kan gitu. Dipangkatkan 3. Jadi ini akan sama dengan minus 1 pangkat 3. Jadi ini sama dengan minus 1 kali x pangkat 3 dengan minus x pangkat 3. Jadi ini sama dengan minus fx. Jadi f minus x. Jadi begini, ya seperti itu. Ya, ini kira-kira prosesnya. Nah, kemudian ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Jadi kalau kita masukkan ini sudah pasti dia tidak akan berpotongan pada grafik ini lebih dari sekali. Oke, ini seperti ini bentuk grafik dari fungsi x pangkat 3.
Nah, dalam fungsi itu seringkali domain tidak diberikan secara eksplisit atau secara tersurat. Misalnya fungsi fx sama dengan x plus 4, ya, x pangkat 4 plus 1, dan atau fx sama dengan seper x minus 3. Jadi seper dari x minus 3, tanpa penjelasan lebih lanjut. Nah, di sini dalam hal ini adalah mengambil domain himpunan bilangan real terbesar dulu, itu konvensi yang digunakan, sehingga fx juga adalah bilangan real gitu. Nah, di sini baru nanti dicek x yang mana yang membuat fungsi ini tidak terdefinisikan. Misalnya pada kasus ini, pada kasus x pangkat 4 plus 1, jadi semua bilangan real bisa kita gunakan. Ya, tidak ada terjadi pembagian dengan 0 gitu ya misalnya. Nah, pada kasus ini misalnya pada saat x sama dengan 3, pada saat x sama dengan 3 itu terjadi pembagian dengan 0. Jadi fx sama dengan 1 dibagi 3 dikurang 3, atau sama dengan 1 dibagi 0 gitu. Nah, berarti di sini domainnya adalah x, di mana x tidak akan sama dengan 3 agar fungsi ini terdefinisikan. Jadi, nah ini saya berikan contoh, misalnya grafik fungsi software x minus 3, kalau kita gunakan software atau kita bisa hitung manual seperti ini. Jadi pada saat x sama dengan 3 tidak akan ada titik di sini yang terdefinisikan. Jadi dari sebelah kiri, ya, dari sebelah kiri support x minus 3 seperti ini, ya. Semakin besar x-nya, semakin besar tanda negatifnya, ya, tanda negatif besar minus 10, maka ini nilainya semakin kecil, semakin mendekati 0. Demikian pula yang di sini, semakin besar, semakin positif nilai x, maka nilai ini akan mendekati 0 gitu ya, seperti ini. Jadi membentuk apa yang kita kenal sebagai asymptot sebetulnya di sini. Jadi pada x 3 tidak kita lihat dia terdefinisikan gitu. Nah, jadi pada kasus yang pertama tadi sudah saya jelaskan domainnya adalah minus tak beringa sampai tak beringa, ya. Kemudian untuk yang kedua dia tidak terdefinisikan pada x sama dengan 3. Kemudian domain fungsinya adalah x di mana x tidak sama dengan 3. Kemudian x tidak sama dengan x sama dengan 3 ini kita katakan sebagai minus tak beringat sampai x, kemudian digabung tak beringat 3 sampai tak beringat gitu. Minus tak beringat sampai 3, kemudian 3 sampai tak beringat. Jadi 3-nya tidak ikut gitu ya. Nah, ini adalah domainnya. Kemudian oke. Ya, kita coba ini. Jadi saya akan bicarakan ini. Carilah daerah asal, domain, dan daerah hasil ring fungsi berikut. Misalnya fx sama dengan x plus 1, fx sama dengan seper akar x. Oke. Oke, coba kalian ini, apa namanya, merauraikan bagaimana atau berapa daerah hasil dan daerah asal dari fungsi ini. Oke. Nanti kalian bisa kirim ke grup WA, jadi saya ingin tahu apakah ada kesalahan atau gimana. Coba daerah hasilnya berapa, daerah asalnya berapa, nanti kita bahas sekilas ya. Seperti halnya kita lakukan minggu lalu. Silakan kalian coba dulu ini ya.
Jadi untuk menjawab ini kalian bisa mungkin sketsa dulu grafik fungsinya seperti apa. Jadi itu akan lebih mudah bagi kita untuk menjawab ya. Kalian bisa sketsa dulu, kira-kira dengan sketsa itu akan tahu. Jangan lupa hitung daerah hasilnya juga ya, kira-kira berapa gitu ya. Oke, ini sekalian ini kalau daerah hasil dan range itu harus berupa interval, jadi ada 2 titik ya, misalnya domain tidak bisa dikatakan ini misalnya tak beringa aja, range sama dengan tak beringa ini salah ya. Domain yang di bawahnya yang di atasnya ada ini siapa ini? Saya tidak sebut nama, yang jelas baru yang nomor 2 pada saat ngirim ini. Jadi domain yang pertama f agama x ya plus 1. Oke, yang kedua yang fx-nya seberapa gitu ya, yang seperakar x. Oke, lihat di situ. Jadi tidak bisa hanya dengan satu tak beringat, range tak beringat gitu ya. Oke, gimana itu kita ini? Ya, silakan yang lain kalau sudah kita bisa ini biasanya bisa komentari mungkin beberapa kesalahan yang sering terjadi.
Baik, mungkin ada baiknya saya perlihatkan gambar plot fungsi sehingga kalian terbantu ya. Seperti ini. Oke. Ini adalah grafik fungsi untuk fx sama dengan harga mutlak x ya plus 1, mutlak x plus 1. Jadi seperti ini ya. Jadi domainnya kita lihat dia jalan dari mana saja gitu ya. Kemudian range-nya kita lihat dari mana saja jalannya. Oke. Kemudian yang berikutnya seperakar x itu bisa kita lihat seperti ini. Jadi dari negatif jelas tidak terfungsikan, jadi software mendeteksi ini tidak mungkin, jadi dia hanya jalan dari mana kira-kira ini. Kita lihat ya, yang 0 jelas tidak terdefinisikan kan gitu ya. Oke, jadi kalian bisa mati ini seperti ini, domain dan kemudian range-nya seperti apa. Gitu. Oke.
Baik, karena saya rasa waktu sudah cukup, nanti saya sharing jawaban di grup WA aja ya. Jadi kita akhiri kuliah hari ini. Oke, Jadi nanti Pak. saya akan upload nanti ini presentasinya kalau perlu di OASA dan recordingnya juga akan saya upload. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Saya end dulu kuliah hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak. Selamat